Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dimanapun berada? Dengan tidak bosan saya berdoa, semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Di kesempatan kali ini, saya kembali dan akan membagikan cerita horor dan mistis tentang sebuah kamar kos seram di Jogja. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Tempat kos harusnya jadi tempat melepas lelah setelah aktivitas seharian, seharusnya. Tapi ada kos yang untuk sekedar memejamkan mata saja, nggak bisa, ngeri. Seperti tempat kos milik temannya Dita di Jogja. Aku Dita, mahasiswi angkatan 2017 Universitas Indonesia. Walaupun lahir dan besar di Jakarta, tapi kedua orang tuaku asli dari Jogja. Mereka merantau ke ibu kota sebelum aku lahir. Karena itulah masih banyak saudara dan kerabat yang tinggal menetap di Jogja. Jadi Yogyakarta mungkin bisa dianggap kota asalku juga. Minimal saat lebaran aku pasti datang mengunjungi kota gudeg ini. Selebihnya aku datang dalam rangka liburan ke rumah mbah dan saudara lainnya. Aku sangat menyukai suasana Jogja, orang-orangnya, lingkungannya, budayanya. Aku suka semua. Apalagi rumah mbahku, letaknya terbilang masih pedesaan, jauh dari hiruk-pikuk ramainya kota. Yang paling asik di rumah mbah, ketika bangun pagi dan membuka jendela kamar, pemandangannya adalah hamparan sawah pedesaan. Itu salah satu yang bikin aku kangen Jogja. Pemandangan luar jendela seperti itu nggak akan pernah ditemukan di Jakarta. Tapi bukan itu. Cerita aku tentang Jogja malam ini bukan tentang rumah mbah, tapi ada cerita lain, pengalaman lain. Semasa SMU aku memiliki beberapa sahabat. Salah satunya adalah Kiara. Orang tua Kiara tinggal di bilangan Jakarta Selatan. Nah, ketika lulus SMU, aku dan Kiara terpaksa berpisah karena kami diterima di dua universitas yang berbeda. Aku di UI, sementara Kiara di UGM. Iya, akhirnya Kiara kuliah dan tinggal di Jogja. Waktu itu perasaan kami senang bercampur sedih. Senang karena akhirnya diterima di kampus negeri. Sedih karena harus berpisah jauh. Ya kan kamu banyak keluarga di Jogja, tak? Kan kamu sering ke Jogja, bisa main ke kosanku kan nanti? Begitu kata Kiara waktu itu. Benar juga, kami masih akan sering bertemu kok, walau pasti gak akan seintens masa SMU. Ya sudah, akhirnya kami benar berpisah untuk berkuliah di kampus masing-masing. Seiring berjalannya waktu, benar adanya, beberapa kali aku datang mengunjungi Kiara di Jogja. Kalau ada libur beberapa hari, sekalian datang ke rumah mbah juga. Sering kali juga kami bertemu dan kumpul di Jakarta dengan sahabat lainnya. Ketika sedang libur kuliah, alhamdulillah persahabatan kami masih berjalan baik sampai saat ini. Banyak kisah pengalaman seru dan menyenangkan yang kami alami sepanjang masa perkuliahan sampai sekarang. Semuanya membahagiakan, memberi arti jejak indah dalam hidup. Tapi ternyata ada juga pengalaman aneh dan menyeramkan. Kebetulan aku sendiri yang mengalaminya. Rentetan peristiwa yang terjadi ketika aku datang berkunjung ke tempat kos Kiara. Kejadian yang masih sangat aku ingat detailnya sampai sekarang. Begini ceritanya. Tahun lalu, tepatnya bulan Maret 2019, aku berkunjung ke Jogja. Memang berniat untuk liburan ke Jogja. Alasan pertama, karena memang aku libur kuliah agak lama. 1 minggu lamanya. Alasan kedua, pada tanggal 15 Maret, Kiara berulang tahun. Sekalianlah pikirku.
Kebetulan juga saat itu Kiara nggak libur kuliah, dia tetap di Jogja. Jadilah aku berlibur ke Jogja. Berangkatlah dari Jakarta hari Kamis tanggal 14 Maret lah. Menggunakan kereta pagi. Rencananya aku akan memberikan surprise ulang tahun kepada Kiara pada tengah malamnya. Singkatnya tanpa kendala berarti, aku akhirnya sampai juga di Jogja tercinta. Sore itu cuaca hari sangat cerah. Di stasiun Tugu aku turun dari kereta. Suasana Jogja yang sangat aku rindukan. Senyumku selalu sumringah saat kali menginjakkan kaki di kota ini. Aku memutuskan untuk ke tempat kos Kiara terlebih dahulu. Baru esok hari akan ke rumah Mbah. Tempat kos Kiara terletak di daerah Pogung, Dalangan, dekat dengan Fakultas Teknik UGM. Ya karena dia berkuliah di fakultas itu. Daerah yang gak terlalu jauh dari stasiun Tugu, hanya sekitar 20 menit menggunakan transportasi online. Aku dari stasiun ya Ra, bentar lagi sampai di kosanmu. Kamu mau nitip sekalian? Tanyaku ke Kiara lewat WA. Alhamdulillah gak usah beli apa-apa tak, kamu kesini aja langsung, jawab Kiara. Ya sudah, aku langsung meluncur ke tempat kosnya. Kami langsung berpelukan ketika aku sampai di kos Kiara, lalu melepas rindu dengan saling bercerita. Senang rasanya bisa bertemu lagi dengan sahabat yang selalu ceria ini. Setelah sudah nyaris 1 tahun lamanya sejak pertemuan terakhir. Kamu gak ada kuliah hari ini emang? Tanya aku ketika jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Ini aku baru aja pulang, seharian ini jadwal lumayan padat sih, jawab Kiara. Kosan Kiara ini berbentuk rumah besar bertingkat. Di dalamnya ada 9 kamar, 4 di lantai dasar, 5 di lantai atas. Setiap lantai memiliki 2 kamar mandi yang dapat digunakan oleh seluruh penghuni. Ada dapur juga, letaknya di lantai 1 bagian belakang. Sampai tangga menuju lantai 2. Dekat kamar mandi. Di tengah lantai dasar ada ruang tengah yang berisi sofa, meja, TV, dan beberapa kursi. Di ruang tengah inilah biasanya penghuni kos bercengkrama atau makan. Kamar Kiara berada di lantai dasar, dekat dapur dan kamar mandi. Setelah kamar Kiara, ada 1 kamar. Sementara 2 kamar lain berada di depannya, terpisah oleh ruang tengah. Di ruang tengah inilah kami berbincang seru pada sore itu. Besar, tempat kos yang cukup besar, tempat kos luas dan nyaman. Kiara bilang waktu itu rumah kos sedang gak seluruhnya terisi, hanya 5 kamar yang berpenghuni, sedangkan 4 sisanya kosong karena baru saja ditinggal penghuninya. Perbincangan seru akhirnya harus terhenti karena waktu maghrib tiba. Seluruh penghuni masuk ke kamar masing-masing untuk sholat, begitu juga dengan kami. Selesai maghrib, Kiara pamit untuk keluar sebentar, mau beli makan katanya. Aku keluar sebentar ya, kamu di sini aja, istirahat, kalau mau duduk nonton TV aja di ruang tengah. Ada Dewi tuh, kamu sudah kenal kan? Begitu Kiara bilang. Siap bos, santai. Kamu jangan lama-lama tapi ya. Setelah itu Kiara berangkat pergi. Beberapa menit kemudian aku memutuskan untuk keluar kamar, menuju ruang tengah untuk nonton TV. Dan benar kata Kiara tadi, ternyata ada Dewi. Sini tak, nonton TV di sini. Ngapain di kamar sendirian? Ucap Dewi ramah ketika melihatku muncul dari dalam kamar. Ya sudah, akhirnya aku berbincang dengan Dewi di ruang tengah. Dewi bilang kamar dia di lantai atas bersama dengan 2 penghuni lainnya. Lantai dasar hanya ada Kiara dan 1 penghuni lagi yang belum aku kenal, Selvi namanya. Dewi juga bilang katanya nanti malam jam 12 tepat dia dan teman kos lain akan bikin kejutan buat Kiara. Kejutan ulang tahun. Menjelang jam 12 nanti kamu kebagian tugas jagain Kiara ya, jangan sampai dia keluar kamar. Aku bareng Selvi siapin kue ulang tahun dan lilinnya. Begitu Dewi bilang. Kejutan ulang tahun. Wah, ini pasti seru.
Begitu pikirku dalam hati. Tapi hanya sebentar kami berbincang, karena Dewi mendadak masuk ke kamarnya untuk menerima telepon. Setelah Dewi pergi, tinggal aku sendirian di ruang tengah. Masih jam 7 lewat sedikit. Di dalam rumah kos ini sudah sangat sepi, hanya suara TV yang kedengeran dengan volume sedang. Walau sesekali terdengar suara kendaraan melintas di jalan depan rumah, tapi tetap saja isi rumah cenderung sepi. Udara dalam rumah yang gak terlalu panas membuatku sangat nyaman berlama-lama di ruang tengah. Duduk di sofa empuk. Semakin lama duduk makin bersandar. Selanjutnya posisiku nyaris rebahan. Kiara lama juga ya beli makan. Begitu ucapku dalam hati ketika nyaris sudah 1 jam Kiara belum pulang juga. Dalam kesendirian, jari tanganku sesekali menekan tombol remote TV, mencari saluran yang nyaman di hati. Kenyataannya ini membuatku mengantuk, ditambah dengan kondisi tubuh yang lelah karena perjalanan dari Jakarta siang tadi. Kereyep-kereyep mataku, layar TV juga agak kelihatan ngeblur karenanya. Aku benar-benar mengantuk, nyaris tertidur. Iya, nyaris, karena akhirnya rasa kantuk mendadak hilang. Karena aku dikagetkan oleh suara pintu terbuka. Pintu kamar sebelah kamar Kiara yang letaknya persis berada di depanku tiba-tiba terbuka. Kamar yang sejak sore tadi aku pikir dalam keadaan kosong, ternyata ada penghuninya. "Mbak," aku menegur perempuan yang muncul dari dalam kamar itu. Berbasa-basi sambil membenarkan posisi menjadi duduk tegak kembali. Masih muda dan cantik, sepertinya mahasiswi yang masih satu angkatan denganku. Dia membalas sapaanku dengan senyuman, hanya senyuman. Berhenti sebentar di depan pintu kamarnya. Kami bertatapan beberapa detik lamanya sebelum dia melanjutkan langkah ke belakang rumah. Sepertinya menuju kamar mandi atau dapur. Aku nggak tahu pasti. Karena setelah itu Kiara datang dan langsung mengalihkan perhatianku. "Maaf lama ya tak, tadi aku ketemu teman kampus, jadinya ngobrol deh." Begitu kata Kiara sambil cengengesan. Setelah itu kami tetap di ruang tengah, makan dan lanjut berbincang. Perbincangan jadi lebih seru dan ramai karena belakangan Dewi datang lagi untuk bergabung. Ditambah Silvi juga yang baru pulang sekitar jam 10. Berempat kami berbincang senda gurau di rumah besar ini. Sampai akhirnya jam sudah menunjukkan pukul 11:30. Dewi dan Silvi memberi kode supaya mengajak Kiara masuk ke dalam kamarnya, memberi kesempatan bagi mereka untuk menyiapkan kue kejutan ulang tahun Kiara. Oh ya, sebelumnya Dewi juga bilang kalau nanti jam 12 tepat akan ada beberapa teman dari kos-kosan sebelah yang juga akan bergabung memberikan kejutan ulang tahun. Jadi nggak akan hanya kami bertiga. "Ra, ke kamar yuk, aku ada titipan dari papa kamu di tas tuh." Aku bilang begitu, sedikit berbohong. Kiara nurut, dia ikut ajakanku masuk kamar. Setelah di dalam kamar, pintu sengaja aku tutup supaya pergerakan Dewi dan Silvi nggak terlihat. Beberapa menit kemudian, aku lihat dari jendela kamar, lampu ruang tengah mati. Mungkin sengaja dimatikan oleh Dewi, jadinya gelap gulita. Entah Kiara sadar atau enggak dengan adanya pergerakan Dewi dan kawan-kawan di luar kamar. Tapi ternyata kejutannya berhasil. Jam 12 lebih sedikit, Dewi dan kawan-kawan mengetuk pintu kamar. Lalu Kiara membuka pintu surprise. Dewi, Selvi, dan beberapa teman lainnya sudah berkumpul di ruang tengah dengan kue ulang tahun di tangan. Ruang tengah jadi heboh dan ramai, tapi masih tetap dalam keadaan gelap karena lampu belum dinyalakan. Saat heboh dan ramai di dalam gelap itulah aku melihat ada hal yang aneh. Aku baru ingat dengan perempuan yang tinggal di kamar sebelah. Perempuan yang aku sapa ketika sedang sendirian di ruang tengah jam 8 tadi. Baru teringat lagi dengannya karena aku melihat dia tengah berdiri di depan pintu kamarnya. Dia hanya berdiri, diam. Ruang tengah masih gelap gulita. Penerangan hanya dibantu oleh sedikit cahaya
dari luar rumah yang masuk dari sela-sela jendela. Sebelumnya agak terang karena ada cahaya dari lilin kue ulang tahun. Tapi hanya sebentar karena Kiara meniup lilin itu hingga padam. Nah, aku melihat perempuan kamar sebelah itu hanya berdiri diam di depan pintu kamarnya. Ketika kami tengah heboh dan ramai. Baru saja aku berniat hendak mengajaknya bergabung. Tiba-tiba ruang tengah kembali terang benderang. Dewi atau Selfie yang menyalakan lampunya. Teriakan heboh ramai kembali meriuhkan suasana, menghalangi pandanganku ke perempuan kamar sebelah itu. Beberapa detik setelah lampu menyala, perempuan itu menghilang. Nggak ada di tempatnya lagi. Mungkin sudah masuk ke kamarnya. Begitu pikirku. Setelah itu kami melanjutkan acara, memotong kue dan memakannya bersama-sama. Kembali perhatianku teralihkan. Padahal sangat penasaran dengan perempuan itu. Ingin bertanya tentang dia kepada Kiara atau Dewi. Singkatnya acara selesai. Jam 1 lewat, aku dan Kiara sudah berada di dalam kamar. Terima kasih loh tak kejutannya, jauh-jauh kamu dari Jakarta untuk ini, ucap Kiara. Sekalian aku liburan kan Ra, kamu jangan GR deh, jawabku. Oh iya, nanti aku ada kuliah pagi, jadi sekitar jam 7 sudah berangkat ke kampus. Kamu kalau di sini sendiri nggak apa-apa kan, ya? Nanti kalau mau pergi, kunci kosan kamu titipkan ke ibu warung depan aja ya. Nggak apa Ra, aku juga harus ke rumah mbahku dulu kan. Paling nanti jam 9-an aku jalan dari sini. Besok atau lusa aku main ke sini lagi, jawabku menjelaskan. Jadi begini, Kiara bilang dia ada kuliah pagi, jadi akan meninggalkanku di tempat kosannya. Ya sudah nggak apa-apa, lagi pula aku harus ke rumah mbah, kangen juga dengan beliau. Rencananya jam 9 pagi aku akan berangkat ke rumah mbah. Setelah selesai berbincang sekitar jam 2, kami terlelap. Paginya, aku sempat terbangun sebentar, jam setengah 7, karena Kiara pamit berangkat ke kampusnya. Tapi setelah itu terlelap lagi, kira-kira 1 jam. Hampir jam 8, aku baru benar-benar bangun dari tidur. Lalu berniat untuk ke kamar mandi. Rumah kos ini sangat sepi, gak terdengar suara penghuninya. Menurutku, mungkin mereka semua sudah beraktivitas di kampus. Gak terdengar suara TV juga dari ruang tengah. Benar-benar sepi. Hanya sesekali terdengar suara kendaraan yang melintas di jalan depan. Selebihnya hening. Dari celah jendela kamar, aku juga melihat kalau ruang tengah masih gelap. Hanya cahaya sinar matahari yang sedikit menembus masuk dari jendela depan. Ketika nyawa sudah benar-benar terkumpul, barulah aku berdiri untuk beranjak keluar kamar. Tapi ketika belum sempat membuka pintu, dari jendela lagi-lagi aku melihat perempuan yang tinggal di kamar sebelah. Dia melintas depan kamar Kiara, berjalan ke arah dapur dan kamar mandi. Dia belum berangkat ngampus, begitu pikirku dalam hati. Agak sedikit lega melihat dia, karena berarti aku gak sedang benar-benar sendiri di rumah besar ini. Setelah bergumam sendiri lalu dengan niat bulat aku keluar menuju kamar mandi. Sesamanya di depan kamar mandi yang letaknya di samping tangga ke atas dan di depan dapur, ternyata aku gak melihat perempuan itu. Padahal sudah berniat hendak bertegur sapa lagi dengannya. Dapur kosong, gak ada orang. Dan pintu kamar mandi semuanya dalam keadaan terbuka, menandakan kalau nggak ada yang menggunakannya. Kemana dia? Tanyaku dalam hati. Sedikit bingung, karena tadi jelas-jelas aku melihatnya berjalan lewat depan kamar. Mungkin dia naik ke lantai atas. Sekali lagi aku bergumam, mengambil kesimpulan sendiri. Iya, memang satu-satunya jalan dia ya ke atas. Gak ada lagi, karena dapur dan kamar mandi gak ada orang. Tanpa pikir panjang aku langsung masuk kamar mandi dan mulai membersihkan diri. Setelah selesai aku langsung kembali ke kamar. Di dalam kamar aku membiarkan pintu dalam keadaan terbuka.
Jadi dari dalam dapat terlihat ruang tengah dengan jelas. Sibuk aku membereskan tas karena sebentar lagi harus berangkat ke rumah Mbah. Begitu fokusnya, aku membereskan barang-barang. Sampai-sampai gak menyadari kalau mungkin sejak tadi sudah ada seseorang yang sedang duduk di sofa panjang ruang tengah. Aku sedikit terkejut ketika akhirnya sadar akan hal itu. Ternyata perempuan kamar sebelah. Dia sudah berada di ruang tengah, duduk menghadap TV yang sedang dalam keadaan mati. Duduk menghadap kamar Kiara yang pintunya dalam keadaan terbuka. Ada aku di dalamnya tengah beberes. Dia duduk diam memandangku. Setelah kagetku mereda, aku tersenyum kepadanya. Dia membalas senyumku. Tanggung sedikit lagi selesai, maka aku meneruskan beberes barang-barangku. Setelah beres nanti aku akan datang menghampirinya. Akhirnya selesai, lalu aku berdiri lalu berniat untuk keluar kamar. Alangkah terkejutnya aku. Ternyata perempuan itu sudah gak duduk di sofa panjang lagi. Tapi tiba-tiba dia sudah berdiri tepat di depan pintu kamar Kiara. Iyalah, tentu saja aku kaget. Gak ada suaranya, tapi tiba-tiba dia sudah berdiri di depan pintu. Hai Mbak, kita belum kenalan dari kemarin. Aku Dita, temannya Kiara. Sapaku tersenyum sambil mengulurkan tangan mengajak bersalaman. Dia masih diam, berdiri, tersenyum, datar, tapi menyambut uluran tanganku. Kami bersalaman. Aku Naira. Begitu dia bilang, pelan. Mbak Naira tinggal di kamar sebelah kan ya? Tanya aku. Dia hanya mengangguk pelan, gak mengeluarkan sepatah kata pun. Kenapa semalam gak ikut ngobrol di sini Mbak? Lagi-lagi aku bertanya. Dia tetap diam, hanya menggeleng. Dalam remangnya ruang tengah, aku melihat kalau Naira ini perempuan cantik. Rambutnya panjang sebahu, tubuhnya langsing berkulit putih, mengenakan celana jeans berkaos putih lengan panjang. Tapi ada yang aneh, wajahnya pucat, seperti orang yang kelelahan atau kurang tidur. Sebentar lagi saya pamit ya Mbak, mau berkunjung ke rumah Mbah saya. Masih di Jogja juga kok. Kembali aku yang membuka percakapan. Lagi-lagi dia hanya diam, kemudian mengangguk pelan. Setelah itu Naira berjalan meninggalkanku, lalu masuk ke kamarnya. Penghuni yang aneh, pendiam sekali. Begitu pikirku dalam hati. Gak lama setelahnya aku berangkat meninggalkan rumah kos Kiara. Hari Minggunya, Kiara memintaku untuk ke tempat kosnya lagi. Dia mau mengajakku jalan-jalan keliling Jogja. Banyak angkringan baru yang menurut dia tempatnya enak untuk makan dan ngobrol. Katanya mumpung hari Minggu, dia gak ada kegiatan perkuliahan sama sekali. Ya sudah, jam 8 pagi aku sudah berangkat dari rumah Mbah menuju Pogung. Gak jauh jaraknya, gak sampai 1 jam aku sudah sampai. Dita, aku ke Indomaret sebentar ya. Kalau kamu sudah sampai langsung masuk aja, ada Dewi di ruang tengah. Aku membaca pesan WA dari Kiara ketika sudah tepat di depan rumah kos. Oke, aku sudah di depan kos kamu kok, balasku. Ya sudah, aku langsung membuka pagar dan masuk ke terasnya. Sepertinya rumah masih sepi, karena ketika mengetuk pintu, pertama kali gak ada yang membukakan. Selang beberapa menit, aku kembali mengetuk pintu. Syukurlah, kali ini ada yang membukakannya dari dalam. Mbak Naira, ucapku sambil tersenyum ketika melihat kalau ternyata Naira yang membukakan pintu. Makasih ya, maaf mengganggu. Kembali aku berkata sendiri karena Naira hanya tersenyum tipis dalam diam. Kemudian kami masuk dan aku menutup pintu. Dalam perjalanan dari depan menuju kamar Kiara, aku melangkah di belakang Naira. Dia berjalan sangat pelan. Ada yang aneh. Ternyata dia masih mengenakan pakaian yang sama dengan waktu pertemuan kami yang pertama kali. Celana panjang, jeans, berkaos putih lengan panjang. Sesampainya di depan kamar Kiara, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih. Mbak Naira, terima kasih ya sudah membukakan pintu.
Naira nggak menjawab. Dia diam sambil terus melangkah ke bagian belakang rumah. Ya sudah, aku langsung masuk ke kamar Kiara. Di dalam kamar kembali aku membiarkan pintu terbuka. Aku merebahkan tubuh di atas tempat tidur. Sedikit kelelahan perjalanan tadi. Dita, gitu dong main kesini lagi. Suara Dewi sungguh membuatku terkejut. Tiba-tiba dia sudah ada di depan pintu. Iya nih, Kiara mau ngajak jalan katanya. Jawabku. Oh gitu, lah Kiaranya mana? Kemana dia? Tanya Dewi. Ke Indomaret sebentar katanya. Tadi aku datang, dia udah gak ada. Terus siapa yang buka pintu buat kamu tadi, tak? Naira, yang tinggal di kamar sebelah. Hari Jumat kemarin kami sudah kenalan kok. Mendengar jawabanku, raut wajah Dewi tiba-tiba berubah. Dia kelihatan kaget mendengar jawabanku. Naira kamar sebelah. Serius kamu, gak salah dengar. Bukan selfie. Rentetan pertanyaan yang keluar dari mulutnya menggambarkan kalau Dewi sangat kaget mendengar jawabanku. Benar Wi, aku yakin Naira kamar sebelah. Emang kenapa sih? Tanyaku menegaskan. Enggak apa-apa tak. Aku ke kamar dulu ya, jawab Dewi terbata-bata. Lalu dia seperti buru-buru melangkah menuju kamarnya di atas, meninggalkan aku yang sendirian di bawah. Aneh, kenapa tuh Dewi? Aku bergumam dalam hati. Selang 15 menit kemudian, akhirnya Kiara datang juga. Paras wajahnya cerah ceria melihatku. Hari ini kita jalan-jalan ya, sekalian mampir ke warung kopi punya temanku yang berbuka. Enak tempatnya. Begitu katanya. Lalu kami berbincang panjang lebar. Tapi perbincangan mendadak berhenti ketika sudah sampai di pembahasan tentang Naira. Jadi tadi Dewi kan yang bukain pintu? Tanya Kiara. Bukan Ra, bukan Dewi, tapi Naira, teman kamu yang di kamar sebelah. Jawabku. Naira? Serius tak? Kembali Kiara bertanya, kali ini dengan wajah serius. Kamu persis kayak Dewi tadi, langsung aneh begitu aku menyebut Naira. Emang ada apa sih? Nanti aku ceritainnya ya, kita jalan sekarang aja yuk. Tiba-tiba Kiara langsung mengajakku pergi saat itu juga. Ada apa sih ini? Singkat cerita kami akhirnya sampai di tempat warung kopi milik temannya Kiara. Disinilah Kiara bercerita panjang lebar. Kamu yakin yang bukain pintu tadi pagi namanya Naira? Kiara bertanya dengan mimik serius. Yakin Ra, kan waktu hari Jumat kemarin kami sudah sempat kenalan. Waktu kamu sudah pergi kuliah. Jawabku tegas. Kemudian Kiara mengeluarkan ponselnya lalu menunjukkan aku sebuah foto yang ada di dalamnya. Ini bukan orangnya yang berdiri di tengah kaos putih? Tanya Kiara. Aku memperhatikan foto itu dengan seksama. Foto seseorang yang sangat yakin aku kenal. Iya betul, itu orangnya, Naira. Ada apa sih Ra? Lalu Kiara menjelaskan. Benar, ini Naira. Dia kos di kamar sebelah kamarku. Mahasiswi sini juga, angkatan 1 tahun di atas kita. Kiara mengawali cerita. Terus kenapa dengan dia? Tanyaku semakin penasaran. Naira sudah meninggal sebulan yang lalu, Ra. Kecelakaan motor bersama adiknya ketika mau pulang ke rumahnya di Semarang. Adiknya selamat, sementara Naira meninggal di tempat. Aku terdiam mendengar kalimat dari mulut Kiara itu. Rumah kosku itu ada 9 kamar. Sebelum Naira meninggal, semua kamar terisi penuh. Setelah dia meninggal, satu persatu penghuni pergi pindah kos. Alasannya karena masih suka melihat kehadiran Naira di dalam rumah. Mereka ketakutan sehingga memutuskan pindah kos. Sekarang di rumah itu tinggal memisahkan aku, Dewi, Silvi, Rena, dan Indri. Rena dan Indri sudah sangat jarang tinggal di rumah ini, lebih sering menginap di kos temannya. Sambil mencari kos-kosan yang baru, mereka ketakutan. Aku terhenyak mendengar penjelasan panjang dari Kiara. Terkejut
karena aku beberapa kali sudah berinteraksi dengan Naira yang ternyata sudah meninggal 1 bulan sebelumnya. Ya, namanya juga rumah kos. Kita nggak tahu ada cerita apa sebelum kita datang dan menempatinya sebagai penghuni baru. Sekian cerita dari saya dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap sehat dan jangan lupa berdoa. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.